got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Insan Cendekia Mandiri, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Yang kami hormati Ibu Dede Nurlaini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami akan menyampaikan hasil proposal penelitian dengan judul Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian terhadap sosis Kenzeler. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Ina Nuraini dengan NIM 8413123049. Dan ada teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Ima Melinda dengan NIM 8413123048. Perkenalkan, nama saya Anissa Trihandini dari kelompok 8 dengan NIM 8413123291. Perkenalkan, nama saya Dimas Fajar Nugraha dari kelas Akuntansi A, Fakultas Ekonomi dengan NIM 8413123036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syibli Ababil, mahasiswa Universitas Insan Cendekia Mandiri dari kelas A Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dengan NIM 8413123062. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal skripsi yang telah kami buat. Latar belakang dari proposal skripsi tersebut adalah dalam persaingan bisnis mengharuskan perusahaan menentukan rencana pemasaran terbaik untuk produk mereka. Minat beli ini menimbulkan banyak motivasi dan keinginan yang menyebabkan pembeli menyadari kebutuhan yang ada dalam pikirannya. Globalisasi telah menuntut penyesuaian di segala bidang. Bidang pemasaran adalah salah satunya. Meningkatnya tingkat persaingan dalam dunia bisnis serta ketidakpastian yang melingkupinya memaksa organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif agar dapat menang. Pemasar harus menggunakan konsep pemasaran yang berorientasi pasar modern. Untuk mencapai hal ini, karena mereka adalah tulang punggung keberhasilan pemasaran, perusahaan dipaksa dalam merespon dengan cepat dan bertanggung jawab untuk melawan antara persaingan di dunia bisnis yang terus berkembang pesat dan tidak dapat diprediksi. Selain itu, meningkatnya jumlah perusahaan baru, baik kecil maupun besar, memiliki dampak signifikan pada persaingan yang ketat di antara bisnis, terutama di antara perusahaan yang sebanding. Hal ini memaksa pemasar untuk mengusatkan upaya mereka pada perilaku konsumen dan elemen-elemen yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Untuk alasan ini, prinsip dasar memahami kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang lebih hemat biaya dan waktu daripada persaingan merupakan dari pemasaran. Dalam menghadapi persaingan yang berkembang, bisnis makanan terlihat sangat aktif. Karena laju kehidupan modern, jadi sebagian besar orang sedikit memiliki waktu luang dalam menyiapkan makanan untuk diri sendiri di rumah, sehingga memilih makanan cepat saji. Karena makanan adalah kebutuhan paling mendasar yang tanpanya manusia tidak dapat bertahan hidup, sehingga bisnis ini memiliki banyak potensi untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Kepuasan konsumen menjadi perhatian utama bagi para pecinta wisata kuliner. Setiap usaha kuliner harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan keberhasilan sebuah usaha. Dalam jangka panjang, akan lebih menguntungkan mempertahankan pelanggan daripada terus-menerus menarik konsumen baru untuk menggantikan pelanggan yang pergi. Menurut Ford,
dalam Hasan 2009, kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan sebagai respon terhadap produk, barang, atau jasa yang telah dikonsumsi, di mana akan timbul perasaan senang, puas, atau kecewa. Hal tersebut akan menjadi hasil yang menentukan kepuasan atau ketidakpuasan dari suatu produk. Menurut Kotler dan Armstrong 2001, kepuasan konsumen merupakan sejauh mana kinerja yang diberikan oleh sebuah produk sepadan dengan harapan pembeli. Pada dasarnya, kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan berpengaruh pada pola produksi yang telah dibuat oleh perusahaan. Pada dasarnya, kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Kepuasan konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Agustin, menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Proposal skripsi ini dibuat selain tujuan penelitian dan atau karya ilmiah, dimaksudkan juga untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, agar pihak satu dan lainnya tidak ada yang dirugikan dan sama-sama saling menguntungkan. Baik, saya akan melanjutkan bagian B, rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh harga produk sosis Gensler. Kedua, bagaimana kualitas produk sosis Gensler. Ketiga, bagaimana keputusan pembelian konsumen pada produk sosis Gensler. Dan yang terakhir, keempat, adakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada konsumen sosis Gensler? Tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi: pertama, pengaruh harga produk sosis Gensler. Kedua, kualitas produk sosis Gensler. Ketiga, keputusan pembelian terhadap produk sosis Gensler. Dan yang terakhir, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk sosis Gensler. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan informasi di bidang manajemen pemasaran mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 2. Manfaat praktis. 1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman di bidang yang diteliti. 2. Bagi perusahaan diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, terutama dalam bidang pemasaran. Harga atau price merupakan tagihan jumlah atau suatu barang, yaitu produk atau jasa. Surplus konsumen didefinisikan oleh para ekonom sebagai selisih antar harga yang dibayar konsumen dan manfaat yang akan diberikan produk. Dengan kata lain, jika keuntungan yang dirasakan produk lebih tinggi, itu memiliki dampak yang menguntungkan. Konsumen akan senang jika perusahaan menetapkan harga terjangkau serta memberikan keunggulan produk terbaik. Jumlah penjualan dipengaruhi oleh tingkat harga yang diberikan perusahaan. Kualitas suatu produk atau disebut sebuah layanan untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan atau disimpulkan dari pelanggannya. Beberapa individu menjadi lebih sadar akan barang-barang yang mereka konsumsi karena tingkat pendidikan masyarakat yang meningkat, serta juga kemampuan ekonomi juga meningkat.
Konsumen menginginkan produk yang layak untuk uang mereka. Dengan kata lain, konsumen berpendapat tentang produk yang mahal akan sejalan dengan kualitasnya. Jika perusahaan berhasil dengan hal ini, ia akan dapat memuaskan klien, sementara dapat memperluas basis pengalamannya. Sosis Kendler berusaha keras untuk membranding ke konsumen bahwasannya sosis Kendler adalah sosis yang premium, tanpa MSG, tanpa pewarna, dan dengan daging impor bagi kualitas. Baik sosis Kendler maupun sosis kompetitornya, yaitu sosis Kimbo, Fiesta, dan yang lainnya, sama baiknya. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga minat atau tidaknya konsumen tergantung pada pribadi konsumen itu dalam menilai harga, kualitas produk dengan apa yang konsumen butuhkan. Berikut merupakan kerangka konseptual dengan mempertimbangkan variabel harga, kualitas produk kepada keputusan pembelian yang didasarkan pada perumusan masalah. Yang pertama ada harga. Harga ialah sesuatu yang harus dikeluarkan apabila pelanggan menginginkan suatu barang atau layanan. Indikatornya adalah keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan kesesuaian harga dengan manfaat. 2. Ada kualitas produk. Kualitas produk dapat digambarkan sebagai seperangkat karakteristik struktur yang mencerminkan tingkat kualitas produk, atau sebagai kondisi terbaik dalam serangkaian kondisi yang diinginkan, dan juga dapat dicirikan sebagai segala sesuatu yang dapat memuaskan pelanggan. Akibatnya, indikasi seperti kualitas daya tahan produk, keistimewaan produk, kesesuaian dengan spesifikasi, dan estetika produk. Yang ketiga, ada keputusan pembelian. Pelanggan membuat keputusan pembelian sambil memikirkan apakah mengambil barang tersebut atau sebaliknya. Saat membeli barang atau layanan, konsumen seringkali mempertimbangkan kualitas, harga, dan reputasi produk maupun layanan yang mempengaruhi pilihan mereka. Pilihan produk berperan dalam keputusan untuk membeli sosis Kendler. Jadi, yang menjadi indikatornya dalam keputusan pembelian sosis Kendler yaitu pilihan produk dan jumlah pembelian. Harga dan kualitas produk berpengaruh signifikan dalam membentuk keputusan pembelian. Artinya, keterjangkauan harga yang ditawarkan dan kesesuaian manfaat mampu mewujudkan peningkatan keputusan pembelian sosis Kendler. Lebih lanjut, peningkatan sisi kualitas produk akan menghasilkan peningkatan pada keputusan pembelian sosis Kendler. Sebaliknya, penurunan persepsi kualitas produk oleh konsumen akan menghasilkan keputusan pembelian sosis Kendler turun. Terima kasih. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif mengumpulkan data yang terstruktur melalui instrumen pengukuran seperti kuesioner atau observasi sistematis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan angka-angka dan generalisasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.